Cerita kali ini bakalan berbeda karena pada video ini gue akan menantang lo untuk menebak siapa pelaku dari kasus mengerikan ini. Di akhir sesi video, gue mau lo menebak pelakunya karena kasus ini sempat menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Sampai ada komunitas rahasia yang anggotanya adalah sekumpulan orang-orang jenius berkumpul untuk menyelesaikan kasus ini. Nanti gue bakalan ceritain kasusnya, ceritain juga orang-orang yang sekiranya terlibat di sekitaran kasus ini. Lalu gue mau lo menggunakan insting lo menebak siapa sekiranya pelakunya. Sedikit peringatan ya, petunjuk dalam cerita ini pada dasarnya itu minim. Tapi kalau sekiranya tebakan lo benar, mungkin lo punya bakat dan insting untuk menjadi seorang detektif. Tapi sebelum kita masuk ke cerita tersebut ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain nih notifikasinya, lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita atau kasus mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kasus mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 30 November tahun 1984, terjadi sebuah peristiwa mengerikan di Drexel University di Philadelphia, Amerika Serikat. Sekelompok mahasiswa yang pada saat itu sedang berjalan menuju aula kampus dikagetkan dengan pemandangan yang tragis. Tepatnya di bawah tangga menuju lantai 2 aula, tergeletak seorang wanita muda dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Tubuh wanita misterius ini sudah pucat, kaku, biru, dan tampaknya juga udah dingin. Para mahasiswa yang menemukan jenazah wanita misterius ini itu nggak berani tuh untuk menyentuh atau mendekati sang jenazah. Maka dari itu mereka langsung buru-buru tuh menghubungi pihak berwajib setempat. Gak lama aula di Drexel University itu dipenuhi dengan polisi, petugas medis, petugas olah TKP, dan lain sebagainya. Semua pihak berwajib lalu melakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah sebagai berikut. Wanita misterius ini ditemukan dalam keadaan tergeletak di bawah tangga, masih menggunakan celana jeans dan kemeja blaznya. Lalu di atas tubuh sang jenazah ada mantel gitu yang diletakkan rapih yang sedikit menyelimuti sang jenazah. Kalau dilihat dari watak wajahnya ya, usia dari jenazah wanita misterius ini masih di sekitaran 18 sampai 22 tahun. Masih muda lah. Lalu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh jenazah karena bajunya lengkap dan tidak ada yang sobek. Namun beberapa spot di wajah sang jenazah ditemukan luka memar dan bekas jeratan kuat di sekitaran leher. Di mulut sang jenazah juga ditemukan air liur yang berbusa keluar dari mulutnya. Dari sini bisa dugaan bahwa jenazah misterius ini sempat dipukulin lalu dibunuh, dicekik sampai meninggal. Dari hasil penyelidikan juga, polisi menduga bahwa sang jenazah ini tidak dibunuh di bawah tangga, melainkan di tempat lain. Jadi berdasarkan temuan di sekitaran TKP ya, ada kemungkinan kalau si pelaku itu membunuh si wanita misterius di tempat lain lalu menyeret jenazahnya ke bawah tangga dan ditinggalkan begitu saja. Nah, selain beberapa temuan tadi, ada beberapa barang yang seharusnya ditemukan, tapi malah tidak ditemukan. Beberapa hal yang diduga hilang ini adalah sepatu, kaos kaki, ransel, dan juga dompet. Karena dompet dan juga ransel dari jenazah wanita misterius ini menghilang, polisi kesulitan nih mengidentifikasi siapa jenazah wanita ini. Ditambah lagi, Drexel University bisa dibilang adalah kampus yang agak terbuka. Maksud dari kampus yang agak terbuka adalah semua orang itu bisa keluar masuk dengan bebas ke lingkungan atau komplek kampus. Karena semua orang bisa keluar masuk dengan bebas, polisi semakin sulit nih mengidentifikasi jenazah wanita misterius ini. Bisa jadi dia adalah seorang mahasiswi, bisa jadi dia staf dari pihak kampus, temennya temen, pengunjung, atau sekedar orang yang lewat. Nggak tahu tuh, terlalu banyak lah kemungkinannya. Nah, polisi pada tahap ini ya kebingungan nih untuk mengidentifikasi siapa jenazah wanita misterius ini. Pas polisi lagi pada kebingungan, tiba-tiba ada mahasiswa gitu yang tahu-tahu masuk ke area TKP sambil teriak-teriak. Si mahasiswa ini langsung dihadang oleh polisi, cuman dia bilang ke polisi kalau dia kenal dengan jenazah ini. Si mahasiswa ini bilang kalau jenazah wanita ini adalah pacarnya yang bernama Deborah Lynn Wilson. Pada saat si mahasiswa ini melihat jenazah, ekspresinya tuh kayak kaget, sedih, kecewa, pokoknya shock banget lah melihat pacarnya ini udah meninggal dunia akibat dibunuh. Polisi pun langsung mengamankan si mahasiswa dan dilakukan interview. Berikut adalah hasil interviewnya. Ternyata mahasiswa ini bernama Kurt Raynor.
Kurt mengakui bahwa kalau dia adalah pacarnya Deborah. Menurut pengakuan Kurt, di malam sebelum Deborah meninggal dunia, tepatnya pada jam setengah 2 pagi buta, mereka berdua lagi ngejain tugas atau project gitu di lab komputer. Mereka berdua lagi begadang di lab komputer karena Deborah itu punya deadline yang mesti diselesaikan pada malam itu juga. Pas jam setengah 2 pagi buta, Deborah itu merasa nggak enak dengan Kurt yang udah mulai ngantuk. Deborah menyuruh Kurt untuk pulang ke asramanya, kayak, "Yang, udahlah, kamu pulang aja, kamu udah ngantuk. Kamu besok ada kelas pagi kan? Kamu mendingan tidur aja. Aku sendirian di sini nggak apa kok, santai aja." Walaupun begitu ya, Kurt sebagai pacar yang baik kekeh untuk nemenin Deborah. Dia kayak, "Enggak kok, nggak apa-apa. Aku masih bisa nemenin kamu walaupun aku ya ngantuk-ngantuk dikit. Nggak apa-apa kok." Nah, sedikit tuh terjadi perdebatan antara dua pasangan yang saling menyayangi ini. Cuman pada akhirnya, Kurt setuju untuk pulang ke asramanya dan beristirahat. Kurt lalu pamit dengan Deborah dan berjalan keluar dari lab komputer, lalu keluar dari bangunan aula kampus. Pas di luar aula kampus, Kurt sempat mampir dulu tuh ke pos security. Di sana dia ngobrol singkat dengan salah satu security. Kurt bilang nih ke security ini, "Pak, kira-kira aman gak ya kampus di pagi buta begini? Itu ada teman saya masih di dalam, masih ngerjain proyeknya." Sang security menjawab, "Oh, aman kok, Mas pergi beristirahat aja. Nanti sesekali saya tengok temannya Mas untuk memastikan bahwa keadaan aman." Ya udah deh, karena Kurt merasa lingkungan kampus ini aman dan Deborah bakalan sesekali ditengokin oleh security, Kurt pada akhirnya pulang ke asramanya, istirahat dan tertidur. Pas paginya, Kurt terbangun. Pas lagi santai-santai baru bangun tidur ya, dia mendengar rumor dari mahasiswa lain yang ada di asrama bahwa ditemukan jenazah wanita misterius di aula kampus. Kurt pada saat mendengar rumor ini kayak, bodo amat lah. Kurt pun lalu siap-siap dan balik lagi tuh ke aula kampus. Pas di depan aula kampus, dia melihat bahwa mobilnya Deborah itu masih parkir di tempat yang sama. Di sini dia berpikiran, apa jangan-jangan Deborah nggak pulang ya? Apa jangan-jangan Deborah itu bener-bener begadang dan nginep di lab komputer? Ya udah deh, Kurt pun jalan masuk ke aula kampus yang sekarang rame tuh dengan mahasiswa, mahasiswi dan juga pihak berwajib. Pas dia lagi menengok ke keramaian ini, dia langsung kaget dan tersadar bahwa rumor mengenai jenazah wanita misterius yang ditemukan di bawah tangga aula kampus adalah pacarnya sendiri, Deborah. Ya udah deh, di situ dia langsung lari menuju ke area TKP untuk melihat lebih dekat dan pada akhirnya dia diamankan oleh polisi. Nah, polisi yang mendengar seluruh kesaksiannya Kurt ini tidak langsung percaya dengan Kurt. Polisi tidak yakin karena salah satu orang terakhir yang melihat Deborah ketika Deborah masih hidup adalah Kurt. Kurt juga adalah pacarnya Deborah. Sebagaimana yang lo tahu ya, biasanya kalau ada orang yang meninggal karena dibunuh, orang pertama yang dicurigai sebagai pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Ditambah lagi, polisi menemukan bahwa di jari tangan Kurt ini itu ditemukan semacam luka memar dan luka jeratan. Ketika Kurt ditanyain mengenai luka di jari tangannya ini, Kurt bilang bahwa ketika Kurt mengetahui kalau jenazah wanita misteriusnya ini adalah pacarnya, dia tuh memukul tembok. Alhasil, jari tangannya ini menjadi memar. Selain itu, luka jeratan di jari tangannya Kurt ini adalah akibat dia berusaha memperbaiki pintu mobil yang rusak. Polisi yang mendengar seluruh kesaksian Kurt ini, wah, nggak percaya nih. Dalam hatinya polisi itu kayak, "Oh boy, cerita lo emang masuk akal sih. Cuman seluruh temuannya ini kok kayaknya mengarahkan kalau lo itu adalah pelakunya." Walaupun begitu, polisi tidak langsung menahan Kurt karena selain tidak ada bukti otentik, alibinya Kurt ini juga cukup kuat karena ada salah satu mahasiswa di asramanya Kurt yang bersaksi bahwa Kurt ini emang benar-benar pulang larut malam. Polisi pun akhirnya melihat angle lain nih dalam proses investigasi. Polisi berkunjung tuh ke lab komputer dan pas sampai di sana, polisi ini curiga. Ini kok lab komputernya bersih banget, bahkan terlalu bersih. Seakan-akan kayak ada orang yang sengaja merapikan lab komputer ini. Seharusnya ya ketika Deborah diserang oleh pelaku, pasti ada tanda-tanda perlawanan dan ada gitu sebagian barang yang berantakan. Tapi ini enggak, ini terlalu rapih. Polisi akhirnya mencari tahu dan akhirnya bertanya ke penanggung jawab lab. Dan akhirnya ditemukan orang yang membersihkan lab. Orangnya tersebut adalah seorang janitor, petugas kebersihan yang bernama Fulan. Fulan ketika diinterview oleh polisi mengakui bahwa dia yang
membersihkan lab. Fulan bersaksi bahwa ketika shift pagi dia bekerja pada saat jam 5 pagi ya, dia membersihkan dan juga mengepel lorong aula dan ruangan lab komputer. Pada saat dia bekerja, menurut kesaksian Fulan, ruangan lab komputer itu emang agak berantakan, cuman dia tidak melihat ada orang di sana. Karena lab komputernya agak berantakan, dia rapihin tuh lab komputer. Dia juga sapu dan pel bersih lab komputer. Fulan ini kondisinya tidak mengetahui kalau lab komputer yang dia bersihkan sebenarnya adalah TKP yang mempunyai banyak petunjuk. Pada saat di interview ya, Fulan sangat menyesali perbuatannya. Dia pada dasarnya hanya mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya. Dia tidak tahu apa-apa mengenai peristiwa pembunuhan sampai keramaian terjadi di bangunan aula. Fulan juga mempunyai alibi yang kuat. Janitor lainnya juga memberikan kesaksian bahwa Fulan pada shift dia bekerja, dia kerja sebagaimana hari-hari biasa. Karena Fulan membersihkan lab komputernya, banyak petunjuk dari si pelaku yang hilang. Otomatis investigasi itu menjadi semakin sulit. Walaupun begitu, ketika polisi memeriksa lab komputer dengan sangat detail, ditemukan tuh kabel komputer yang cocok dengan luka yang ada di leher Deborah. Selain itu, polisi juga menemukan bahwa di komputernya Deborah terdapat dokumen yang terakhir dieditnya itu pas jam 1.38 pagi. Besar kemungkinan pada jam 1.38 pagi ini Deborah diserang oleh pelaku. Karena dirasa tidak ada lagi petunjuk yang bisa digali di lab komputer, polisi akhirnya mengarahkan investigasi ke security. Menurut kesaksian Kurt ya, Kurt sempat tuh menitipkan Deborah ke security. Security pada saat itu bilang ke Kurt bahwa dia bakalan sesekali nengokin Deborah. Otomatis security sekarang menjadi calon tersangka karena dia adalah orang yang terakhir kali melihat Deborah. Polisi pun akhirnya mengumpulkan security yang sekiranya berjaga pada malam itu, dan ternyata ada 3 orang nih. Security yang pertama adalah seorang pria yang bernama Chapman. Chapman adalah seorang security yang ngobrol singkat tuh dengan Kurt di pos security. Dia juga adalah security yang bilang kalau dia bakalan sesekali nengokin Deborah. Pada malam itu, Chapman tadi pos security ya melihat ke arah jendela lab komputer. Pas dia melihat di sana, dia melihat ada siluet seseorang di lab komputer. Ya udah deh, Chapman meradio security lain yang bernama Bronson Ziegler untuk mengecek lab komputer. Diketahui ya, alasan Chapman tidak ngecek sendiri dan malah menyuruh Bronson karena Chapman ini itu lagi jagain depan aula. Posnya emang di sini. Sedangkan Bronson ini posnya emang ada di dalam gedung aula. Jadi menurut Chapman, masuk akal dong kalau dia meminta bantuan Bronson yang ada di dalam aula untuk ngecek lab komputer. Setelah Chapman meradio Bronson, Chapman stay aja di pos security. Meanwhile, sementara itu, security kedua adalah seorang pria yang bernama Bronson Ziegler. Pas dia menerima panggilan radio dari Chapman, Bronson bukannya pergi ke ruang lab komputer, tapi malah meradio security lain untuk ngecek lab komputer. Bronson pada saat itu meradio security lain yang bernama David Dixon. Diketahui ya, alasan Bronson tidak ngecek sendiri dan malah menyuruh David karena Bronson ini sudah melewati lab komputer dan dia mesti jalan patroli ke checkpoint selanjutnya. Menurut Bronson ya, daripada gua bolak-balik, mendingan gue minta bantuan David yang ada di belakang yang bakalan lewat lab komputer untuk ngecek ruangan tersebut. Polisi sempat curiga dengan kesaksian Bronson, cuman Bronson ini itu punya alibi berupa kartu absen yang dicetak di setiap checkpoint. Setelah polisi ngecek kartu absen ini, bener banget dong, Bronson itu tiba di checkpoint tepat waktu. Jadi kecil kemungkinannya tuh untuk Bronson balik lagi ke lab komputer, membunuh Deborah, membuang jenazahnya Deborah, lalu cetak kartu absen tepat pada waktunya. Nah, security yang ketiga adalah seorang pria yang bernama David Dixon. David diketahui adalah seorang veteran militer yang hidupnya tuh disiplin, lurus, dan bersih dari catatan kriminal. Yang menarik dari David adalah menurut kesaksian David, dia sama sekali tidak menerima panggilan radio dari Bronson. Walaupun begitu, pada sekitaran jam 2.15 pagi, pas David berpatroli keliling kampus, menurut pengakuannya ya, dia melihat di lab komputer itu lampunya tuh masih nyala. Dia juga mendengar jelas suara mesin printer yang sedang ngeprint. Pada saat itu, menurut David, kayaknya masih ada orang nih di dalam lab komputer. Jadi itu ya udah, David lewatin aja tuh lab komputer tanpa menengok ke dalam lab komputer. Pas David berjalan dan udah sampai di checkpoint ya, David duduk-duduk aja tuh sambil juga teleponan dengan pacarnya. Sekitar jam 4 pagi, David patroli lagi dan melewati lab komputer. Menurut kesaksian David, lab komputernya itu sekarang lampunya itu udah mati, udah sepi, dan sepertinya udah nggak ada orang. Dia coba buka
pintu lab komputer dan ternyata pintunya ini udah terkunci. Pada saat itu ya David berpikir, oh mungkin orang yang tadi ada di lab komputer sekarang udah pulang. Ya udah deh, David jalan lagi tuh berpatroli seperti biasa. Polisi yang mendengar kesaksian dari 3 orang security ini kayak merasa gatal gitu, kayak ada yang aneh nih. Cuman apa ya? Polisi lalu bertanya kepada 3 orang security ini, apakah masing-masing kalian tuh notice nggak dengan keberadaan jenazah Deborah di bawah tangga? Mereka bertiga menjawab, tidak. Security itu pada tidak notice dengan jenazahnya Deborah yang ada di bawah tangga karena di bawah tangga itu bukanlah jalur patroli mereka. Walaupun polisi mempunyai segudang kecurigaan terhadap ketiga security ini, polisi tidak bisa menangkap 1 atau 3 orang ini sebagai tersangka karena tidak adanya bukti otentik. Polisi pun akhirnya mengalihkan investigasi ke sudut lain. Kebetulan setelah digali lagi, ditemukan tuh 2 orang yang sekiranya mencurigakan. Orang pertama ini adalah seorang senior yang berusia 28 tahun yang bernama Aislinn Bernhardt. Aislinn diketahui mempunyai catatan kriminal di kampus karena dia pernah menyelinap ke belakang ruang sekretaris wanita dan mengancam akan membunuh seorang sekretaris dengan pensil. Kasusnya Aislinn pada akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, pada malam Deborah sendirian di lab komputer, 1 orang security tadi yang namanya Chapman itu bilang kan kalau dia ngelihat siluet seseorang gitu di lab komputer. Entah kenapa ya, menurut Chapman dia tuh punya feeling kalau siluet yang ada di lab komputer itu adalah siluetnya si Aislinn. Ya udah deh, polisi pun menginterview Aislinn dan kurang lebih hasilnya seperti ini. So, pada malam itu, Aislinn itu juga lagi lembur. Nah, kebetulan ruangannya Aislinn itu persis di atas ruangan lab komputer. Menurut kesaksian Aislinn, dia sedang ada di ruangannya bekerja dengan 2 orang temannya. Sayangnya, 2 orang teman kerjanya Aislinn ini agak sedikit membantah kesaksiannya Aislinn. Menurut 2 orang teman kerjanya, mereka emang benar, mereka semua itu lagi lemburan. Tapi pas jam 1 malam, Aislinn entah kenapa keluar dari ruangan. Setelah 3 jam, Aislinn lalu balik lagi dan mulai lemburan lagi. Ketika polisi menanyakan Aislinn, dia menjawab bahwa selama 3 jam itu, dia keluar aula kampus mencari udara segar dan sebat-sebat dulu. Aislinn juga menekankan bahwa dia sama sekali tidak mengenal dengan Deborah. Jadinya dia tidak punya alasan atau motif untuk membunuh Deborah. Dia baru tahu Deborah karena ya kasusnya ini. Walaupun begitu, polisi curiga nih dengan kesaksian Aislinn karena dia berbohong. Aislinn juga mempunyai alibi yang lemah. Tapi lagi-lagi polisi tidak bisa menahan Aislinn sebagai tersangka karena tidak adanya bukti otentik. Lalu orang kedua yang sekiranya mencurigakan adalah stalkernya Deborah. Setelah menggali kehidupannya Deborah, ternyata diketahui ya kalau Deborah ini mempunyai seorang stalker yang bernama Alan Smith. Alan dan Deborah diketahui dulunya itu berteman dekat. Nah, pada saat mereka dekat, Alan suka dengan Deborah. Tapi Deborah hanya menganggap Alan sebagai teman dekat aja. Karena perasaannya ditolak ya, Alan menjadi kesal dengan Deborah. Nah, 1 hari sebelum Deborah meninggal dunia, beberapa temannya Deborah mengatakan bahwa mereka melihat Alan dan Deborah itu sedang bertengkar hebat di lapangan kampus. Alan diketahui sempat menarik dan mendorong bahunya Deborah sambil juga meneriaki Deborah dengan kata-kata kasar. Alan pun akhirnya diinterview oleh polisi. Hasil interviewnya adalah Alan itu mempunyai alibi yang kuat karena pada malam Deborah dibunuh, Alan itu sedang ada di apartemennya lagi hangout bareng teman-temannya Alan. Bisa dibilang nggak mungkin dong Alan melakukan pembunuhan terhadap Deborah. Pada tahap investigasi ini ya, polisi kebingungan karena ada 7 calon tersangka yang sekiranya mempunyai kesempatan untuk membunuh. Beberapa ada yang punya motif yang kuat, beberapa diantaranya ada yang berbohong, dan beberapanya lagi tuh ada yang mempunyai alibi yang lemah. Sayangnya polisi tidak mempunyai bukti otentik yang kuat untuk menjadikan orang-orang ini itu sebagai tersangka. Kasusnya Deborah pun pada akhirnya menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Sampai 8 tahun berlalu, muncullah titik terang di kasusnya Deborah. Jadi pada tahun 1992, teknologi di dalam proses investigasi itu menjadi sudah cukup maju. Kasusnya Deborah pun dibuka kembali. Nah, detektif yang menangani kasusnya Deborah ini adalah seorang pria yang bernama Bob Snyder. Bob pas mereview ulang kasusnya Deborah ya, ini ikutan kebingungan juga. Karena dia frustasi, dia melempar kasus ini ke sebuah komunitas yang bernama Vidocq Society. Nah, sedikit info ya, Vidocq Society adalah semacam komunitas tertutup gitu yang anggotanya merupakan orang-orang jenius dari berbagai macam profesi. Ada yang profesinya sebagai detektif, jaksa, pengacara, ilmu forensik, petugas FBI, dokter, psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Setiap bulannya, anggota dari Vidocq Society
Society itu mengadakan gathering, dan di setiap gathering mereka berdiskusi mengenai kasus atau hal-hal yang tidak terpecahkan. Nah, pada saat gathering, Detektif Bob itu menyerahkan dan mempresentasikan kasus Deborah dengan detail ke para anggota Vidocq Society. Setelah presentasi ya, dibuka tuh sesi diskusi. Ada nih salah satu anggota Vidocq Society yang bernama Richard Walter itu memberikan komentarnya. Richard diketahui adalah seorang ahli psikolog kriminal dan salah satu pendiri dari Vidocq Society. Richard mengatakan bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah orang yang suka mengontrol dan mendominasi Deborah. Selain itu juga, sang pelaku itu mempunyai hasrat terhadap sepatu. Richard berteori bahwa sepatu Deborah yang hilang ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan bukti yang penting yang dihiraukan oleh kebanyakan orang. Terakhir, Richard menambahkan besar kemungkinan sang pelaku itu menyimpan sepatunya Deborah sebagai piala atau kenang-kenangan. Ya udah deh, Detektif Bob yang mendapatkan input dari Richard dan juga anggota Vidocq Society dengan semangat baru ya, memulai investigasi lagi nih terhadap kasusnya Deborah. Detektif lalu menginterview kembali tuh seluruh saksi dan sekiranya orang-orang yang ada di sekitaran kasusnya Deborah. Pas detektif menginterview penanggung jawab lab, Detektif Bob itu langsung tahu siapa pelaku dari kasusnya Deborah ini. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi ada 7 calon tersangka nih ya. Di nomor pertama ada Kurt yang pacarnya Deborah yang di jari tangannya terdapat luka memar. Di nomor kedua ada Fulan yang sebagai janitor yang secara tidak sengaja membersihkan TKP. Di nomor ketiga ada Chapman yang juga seorang security yang menjaga di pos depan. Di nomor keempat ada Bronson yang juga seorang security yang tepat waktu absen di checkpoint. Di nomor kelima ada seorang security lagi yang menuduh Bronson itu berbohong. Di nomor keenam ada Aislinn yang sama sekali tidak kenal dengan Deborah tapi mempunyai catatan kriminal. Di nomor ketujuh ada Alan yang menstalker Deborah yang 1 hari sebelumnya dia sempat bertengkar dengan Deborah. I know, gua tahu, gua paham banget. Pilihannya ada banyak nih, kok ada 7 kok. Wah, pusing nih ya. Yes, I know. Nah, gua mau nih ya, lo untuk 10 detik ke depan menggunakan insting lo. Tebak aja secara asal atau analisa siapa sekiranya pelakunya. 10 detik dari sekarang, dimulai. Kalau lo berpikiran bahwa pelakunya lebih dari 1 orang, no it's not. Pelakunya hanya 1 orang aja. Udah lo tebak ya? Oke, mantap. Sekarang gue mau kasih lo kesempatan kedua untuk menebak siapa pelakunya. Menurut gue, menebak 1 dari 7 orang itu sangat sulit. Maka dari itu, gue bakalan menghilangkan beberapa calon pelaku supaya pilihan lo tuh menjadi gampang. Nah, untuk kesempatan kedua ini, cuman ada 4 pilihan. Di nomor pertama ada Kurt yang juga pacarnya Deborah yang di jari tangannya terdapat luka memar. Di nomor kedua ada Bronson yang juga seorang security yang dengan tepat waktu absen di checkpoint. Di nomor ketiga ada David yang juga seorang security yang menuduh Bronson tadi itu berbohong. Di nomor keempat ada Alan yang menstalker Deborah yang 1 hari sebelumnya dia sempat bertengkar dengan Deborah. Kalau sekiranya tebakan lo masih ada di pilihan ini, mungkin aja tebakan lo itu benar dan juga insting lo tuh setajam anggota Vidocq Society yang jenis-jenis itu. Sekarang gua mau kasih waktu sekitaran 10 detik lagi nih untuk menebak. Sekiranya lo tebak nih siapa pelaku dari kasus pembunuhan Deborah. 10 detik dari sekarang, mulai. Udah lo tebak siapa pelakunya? Good. Tahan betul ya tebakan lo. Untuk menjawab siapa pelakunya, gue lanjutin lagi nih ceritanya. Jadi, pas detektif menginterview penanggung jawab lab komputer, si penanggung jawab bilang bahwa printer di lab komputer selalu mati secara otomatis setiap jam 10 malam. Dari sini, Detektif Bob itu udah curiga terhadap 1 orang. Lalu Detektif Bob mengunjungi tempat tinggalnya si pelaku, tapi bukan untuk menghampiri pelaku, melainkan
tetangganya si pelaku. Pas detektif Bob menginterview beberapa tetangganya pelaku, hasilnya adalah 4 dari tetangganya pelaku yang semuanya adalah wanita itu bersaksi bahwa mereka selalu aja kehilangan sepatunya mereka. Sepatu berwarna putih lebih tepatnya. Di antaranya mereka bahkan pernah kemalingan, tapi yang hilang bukanlah barang berharga, melainkan sepatu berwarna putih dan kaos kaki kotor. Detektif Bob juga menggali lagi nih sejarah dari si pelaku, dan ternyata saat masih bertugas menjadi militer, si pelaku sempat bermasalah dengan beberapa anggota militer lainnya. Si pelaku bermasalah dengan beberapa anggota militer karena si pelaku ketahuan mencuri sepatu putih milik anggota lain. Dari sini udah ketahuan ya, pelaku dari kasus pembunuhannya Deborah adalah David Dixon, sang security. Singkat cerita ya, detektif Bob bersama anggota polisi lainnya langsung menggeledah tempat tinggal David. Di tempat tinggalnya David ditemukan tuh 20 pasang sepatu kets berwarna putih, semuanya terbungkus dan tersusun rapih. Di antara sepatu-sepatu ini ada sepatunya Deborah. Selain itu juga, detektif Bob juga menemukan koleksi video-video milik David yang isinya tuh adalah wanita sedang berjalan atau berolahraga menggunakan sepatu putih. Setelah diusut kembali ya, David itu mengalami kelainan seksual di mana dia itu mempunyai hasrat terhadap wanita yang menggunakan sepatu putih. Saat detektif Bob dan juga kepolisian menangkap David masih aja tuh tidak mengakui bahwa dia adalah pelaku dari kasus pembunuhan Deborah. Walaupun begitu, pada saat di penjara, David itu mulai berbicara dengan teman satu selnya. Pas itu David curhat dengan bangganya, dia bercerita bahwa dia membunuh Deborah hanya untuk mengambil sepatu putihnya Deborah. Teman satu selnya ini cepu, lalu melaporkan kepada petugas. Dari sini, selain mempunyai bukti yang kuat, pengadilan juga mendapatkan kesaksian dan juga pengakuan langsung dari David. Singkat cerita, David pun diadili dan mendapatkan hukuman penjara untuk seumur hidup. Gak ada yang tahu persis tuh bagaimana David membunuh Deborah. Cuman, kalau boleh ditebak-tebak ya, David memang benar mendapat panggilan radio dari Bronson. Walaupun begitu, David berbohong dan memfitnah Bronson atau pura-pura nggak denger. Pas mendapat panggilannya, David pergi tuh jalan ke lab komputer dan melihat Deborah lagi sendirian di lab komputer sambil juga menggunakan sepatu putih. Dari sini, David berinisiatif membunuh Deborah cuman gara-gara sepatu putih aja. Nah, ngomong-ngomong soal tebakan nih, bagaimana dengan tebakan lo? Apakah tepat atau malah meleset? Tulis pendapat lo di kolom komentar. So, itu tadi adalah cerita dari kasus yang hanya bisa dipecahkan oleh orang-orang jenius. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan horor lainnya, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan di mana gue membahas 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.